2023. Pagi ini kan kami sajikan sejumlah informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, akhir-akhir ini banyak bermunculan spekulasi perihal aliran dana terkait proyek Base Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Huryanto akan memanggil Kejaksaan Agung terkait kasus tersebut. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengungkapkan pemanggilan tersebut sebagai meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Bambang mengatakan nantinya Kejagung diminta untuk menjelaskan soal adanya spekulasi-spekulasi yang muncul. Sebab di Komisi 3 terdapat beberapa fraksi partai politik yang diyakini juga bisa dimintai pandangannya. Pemanggilan serupa juga kata Bambang Pacul pernah dilakukan atas kasus tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J oleh mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Saat itu banyak spekulasi yang timbul sehingga Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Meski demikian terkait pemanggilan Kejagung ini, Ketua Bapilu PDIP tersebut belum dapat memastikan kapan waktunya. Ia menyatakan masih melihat terlebih dahulu perkembangan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Sebagai informasi, beberapa spekulasi yang diduga muncul akibat korupsi BTS Kominfo ini adalah adanya aliran dana korupsi ke beberapa partai politik. Bahkan beredar kabar terdapat 3 partai politik besar yang dikatakan menerima aliran dana korupsi yang membuat kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Sebelumnya muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud menganggap isu tersebut hanyalah sebatas gosip politik semata. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud pun juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Pilot Susi Air Kapten Philip Mars masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak Februari 2023. Pemerintah dan aparat TNI Polri terus melakukan upaya penyelamatan terhadap Kapten Philips. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri memaksimalkan upaya untuk penyelamatan dengan proses negosiasi. Negosiasi tersebut pun akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Komnas HAM, pihak gereja termasuk Dewan Gereja. Matius menyampaikan pihaknya akan semaksimal mungkin melakukan negosiasi dengan KKB untuk segera melepas pilot. Selain dengan pihak gereja, aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens juga menyiapkan langkah penegakan hukum secara tegas dan terukur. Matius mengatakan pihaknya juga menerjunkan tim secara senyap untuk melakukan pembebasan terhadap pilot Susi Air asal Selandia Baru tersebut. Sebagai informasi, pilot Susi Air Philip Marks Martin, 37 tahun, disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Papua sejak 7 Februari 2023. Kelompok tersebut juga membakar pesawat Susi Air di lapangan terbang Distrik Paro, Duga, Papua Pegunungan. Sejak saat itu, tim gabungan TNI Polri terus berupaya melakukan pencarian untuk menyelamatkan Kapten Philips. Sejak penyanderaan, tim gabungan melakukan upaya pendekatan lunak atau soft approach yang melibatkan masyarakat adat setempat guna memulangkan Kapten Philips. Selain itu, pemerintah melakukan koordinasi dengan otoritas Selandia Baru terkait penyelamatan warga negaranya tersebut. Sejumlah warga desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo menyekap kepala desanya, Elok Suciati, Kamis 25 Mei 2023. Tak hanya kepala desa, warga juga menyandra perangkat desa serta panitia pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Warga yang semula berniat menanyakan lambatnya proses PTSL menggembok pintu pagar balai desa selama berjam-jam. Kepala Desa Sidokepung, Elok Suciati menjelaskan bahwa beberapa warga yang mendatangi balai desa Sidokepung untuk
adalah mereka yang tanahnya masih berstatus sengketa namun ingin tetap diloloskan dalam program PTSL. Elok menceritakan balai desa saat itu digembok oleh warga yang mengamuk. Kemudian ia menelpon Kapolsek Burudan dan Kapolres untuk membantu mengawal adanya keributan di balai desa Sidokepung. Elok juga menjelaskan pagar balai desa mulai digembok pada Selasa 22 Mei sekira pukul 9 malam. Akibatnya seluruh panitia PTSL serta perangkat desa tidak bisa keluar dari balai desa tersebut. Dirinya baru bisa keluar saat berhasil dievakuasi oleh polisi pada Rabu 24 Mei sekira pukul 3 dini hari. Selain itu, beberapa orang yang mendatangi balai desa juga melakukan perusakan sepeda motor milik panitia PTSL. Kapolsek Buduran Heri Setio Susanto menyampaikan pihaknya menyiagakan beberapa petugas kepolisian untuk berjaga di balai desa untuk mengantisipasi kejadian serupa. Sebelumnya, video penyanderaan Kades viral di media sosial pada Kamis 25 Mei. Dalam video amatir, warga memperlihatkan rombongan polisi yang diduga datang ke desa Buduran, Sidoarjo untuk mengevakuasi Kades wanita yang digembok warganya di balai desa selama 6 jam. Saat itu, para polisi tampak mengelilingi Elok. Warga sempat protes ke polisi yang berusaha mengevakuasi sang kades dari dalam balai desa untuk bisa pulang ke rumahnya. Di media sosial, mobil plat dinas 7 Romawi strip 202 strip 31 enggan membayar tol di pintu tol Krukut 3 tol Depok Antasari. Pengemudi mobil dinas tersebut ternyata merupakan anggota polisi berdinas di Polres Metro Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membenarkan pengemudi tersebut merupakan anggotanya. Namun Ade belum mau merinci identitas dari anggotanya tersebut. Saat ini oknum anggota itu tengah diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan terkait aksinya yang tak mau membayar tarif tol. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil dengan plat dinas Polri yang sedang berhenti di sebuah pintu tol. Video yang diunggah oleh akun Instagram @depok24jam tersebut pada Rabu 24 Mei. Dalam video dinarasikan jika pengemudi mobil berwarna hitam itu menggunakan nomor plat dinas Polri dengan nomor 7 Romawi strip 202 strip 31 enggan untuk membayar tol. Adapun masih dalam narasi video, kejadian tersebut terjadi pada malam hari di pintu tol Krukut 3 tol Depok Antasari. Dalam video itu, mobil tersebut sempat berhenti hingga akhirnya palang pintu tol dibuka dan akhirnya mobil tersebut tancap gas. Terkait hal itu, Polres Metro Depok saat ini sudah menerima informasi tersebut dan tengah melakukan penyelidikan. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Fuadi mengatakan pihaknya saat itu belum bisa memastikan soal plat dinas yang menempel di mobil tersebut. Apakah memang asli atau palsu yang hanya ditempel saja di mobil.
Kasus perkelahian yang melibatkan dua warga negara Rusia dan satu keluarga asal Jakarta di sebuah restoran cepat saji di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berbuntut panjang. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi mengatakan kedua pihak saling melapor kejadian tersebut ke polisi. Kasus perkelahian yang terjadi pada Senin 22 Mei sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia Tengah dipicu karena WNA Rusia merokok dengan vape di dalam ruangan ber-AC. Akibat kejadian tersebut, satu keluarga WNI asal Jakarta yang terdiri dari 3 orang terluka. 3 orang itu yakni HR 38 tahun laki-laki, kemudian EN 38 tahun, dan LL 78 tahun seorang perempuan. HR mengalami bengkak di bagian rahang sebelah kiri dan sakit pada tulang rusuk belakang sebelah kiri. Sementara EN mengalami sakit di bagian bahu sebelah kanan serta lutut kanan dan kiri. LL mengalami sakit di bagian pinggang belakang sehingga susah untuk bergerak. Sementara itu WN Rusia yang terlibat perkelahian yakni laki-laki berinisial AI 21 tahun dan perempuan berinisial PV 29 tahun. AI mengalami luka gores pada bagian pinggang sebelah kiri, luka pada kuping sebelah kanan, kemudian goresan lengan kanan, sedangkan PV tidak mengalami luka. Kapolsek Kuta Selatan Kompol Nyoman Karangadiputra mengatakan berdasarkan laporan awal kejadian ini bermula ketika satu keluarga WNI sedang makan bersama di restoran tersebut. Saat bersamaan salah satu dari WN Rusia tersebut sedang merokok dengan vape di dalam ruangan ber-AC. Kemudian satu orang dari keluarga WNI ini mengadu ke pihak manajemen restoran terkait ulah dari warga negara asing tersebut. Kemudian pihak manajemen menegur WNA tersebut namun tak terima. Lalu didatangilah oleh pihak WNI yang melapor ke manajemen. Saat itulah terjadi pemukulan dan saling balas-membalas. Polda Metro Jaya Irjen Karyoto mengaku dihubungi oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia ditanya soal perkara kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi di Depok, Jawa Barat dan memberi atensi khusus untuk kasus tersebut. Karyoto mengatakan Mahfud MD memberikan atensinya terkait penyidikan dan keluhan dari masyarakat. Menurut Karyoto, Mahfud MD turut menyoroti kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Metro Depok dan meminta penanganan mengedepankan prinsip keadilan. Atas dasar itu, Karyoto dan jajarannya langsung mendatangi Polres Metro Depok untuk mengecek secara langsung soal perkembangan penanganan perkaranya. Sebagai informasi sebelumnya, viral tweet yang menarasikan seorang istri bernama Putri Balkis dianiaya oleh suaminya justru ditetapkan sebagai tersangka. Tweet tersebut dibuat oleh pemilik akun Sahara Hanum pada Selasa 23 Mei 2023. Dalam narasinya, Sahar Hanum mengungkapkan kakaknya menjadi korban KDRT namun malah dijadikan tersangka. Kasus tersebut kemudian malah berujung damai. Sementara itu, berdasarkan keterangan polisi, awalnya Putri dan suaminya cekcok. Putri lalu mengucapkan kata-kata yang membuat suaminya tersinggung. Suami Putri pun kemudian menaburkan bubuk cabai ke mata istrinya.
Putri melawan dengan meremas alat kelamin suaminya. Sang suami pun memukul Putri untuk melepaskan remasan Putri. Dalam proses penyelidikan, polisi berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan keadilan restoratif atau restoratif justice. Namun proses itu tak kunjung menemui titik terang lantaran Putri tak menghadiri mediasi. Penyidik kemudian menetapkan Putri dan suaminya sebagai tersangka KDRT. Namun hanya Putrilah yang ditahan dalam kasus ini karena dianggap tidak kooperatif. Sementara sang suami tidak ditahan dengan alasan membutuhkan perawatan medis. Sebuah video yang memperlihatkan running text bertuliskan PLT Wali Kota Bekasi Bobrok beredar di media sosial. Dalam video yang diterima, running text itu berada di bangunan halaman depan Gedung Embarkasi Haji Jakarta untuk melepas rombongan jemaah haji asal Kota Bekasi pada Kamis 25 Mei sore. Kalimat umpatan yang ditujukan kepada Tri Adianto itu juga dilengkapi 3 tanda seru dengan kalimat dengan tulisan berwarna merah. Menanggapi hal tersebut, Pranata Humas Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi, Vitas Barudin menyampaikan permohonan maafnya. Vitas mengatakan atas nama UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Hal itu terjadi di luar dugaan pihaknya dan juga di luar kehendak mereka. Ia belum mengetahui apa penyebab dan siapa di balik munculnya tulisan tersebut. Pihak Embarkasi Haji Jakarta Bekasi pun akan mencari tahu bagaimana running text itu muncul secara tiba-tiba. Berdasarkan hasil penyelidikan Polda Bali, ternyata bule Jerman yang joget tanpa busana di Bali mengalami stres gara uangnya habis. Darja Tusinski alias DT 28 tahun disebut-sebut suka menginap di beberapa hotel. Ia juga kerap berpindah-pindah tempat namun selalu menolak untuk membayarnya. Dilansir dari Tribun Bali, pihak Polda menyebutkan bule Jerman Darja Tusinski alias DT yang telanjang atau bugil saat berlangsungnya pertunjukan tari Bali di Puri Saraswati Ubud, Kabupaten Gianyar diduga mengalami depresi karena kehabisan uang. Seperti diketahui, aksi bule tanpa busana berjoget itu terekam kamera sehingga beredar luas dan viral di media sosial. Yang melepas pakaiannya lalu berjalan ke arah penari. Dengan percaya diri, ia bahkan menuju pementasan seni tari di Ubud, Bali. Bule Jerman ini yang berani memperlihatkan lekuk badannya di depan umum. Dalam rekaman video viral berdurasi hampir 1 menit tersebut, memperlihatkan aksi tak senonoh sang bule wanita. Si bule Jerman Bali ini dengan santainya melewati para penari sambil merentangkan tangannya. WNA Jerman itu lantas mendobrak pintu dan hendak masuk ke dalam bangunan padahal sudah diteriaki oleh beberapa orang, namun ia tak juga bergeming. Ada seorang pria dengan pakaian adat menghampiri sang bule saat ia mendobrak pintu khas Bali tersebut. Bukannya meminta maaf atau malu, sang bule malah menari. Lalu ia turun dengan bertelanjang dada dari tangga, tersenyum berjalan selayaknya sedang ikut kontes kecantikan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Stefanus Satake Bayustianto mengatakan jika sosok bule Jerman di Bali itu stres karena kehabisan uang. Kombes Satake mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Senin 22 Mei di Puri Saraswati Ubud, Gianyar, Bali saat pihak Puri mengadakan pertunjukan tari. Menurut keterangan Darja, saksi yang diperiksa petugas, peristiwa itu tepatnya terjadi pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Darja yang datang ke Puri Saraswati pada pukul 19:30 waktu Indonesia Tengah saat pagelaran tari-tarian berlangsung di panggung Puri Saraswati kemudian terlibat cekcok dengan petugas di stand tiket tanpa sebab. Turis asing itu memaksa masuk kemudian membuka dasternya, lalu berjalan ke atas tempat pertunjukan dan ikut menari. Setelah itu petugas Puri Saraswati kemudian mengamankan WNA Jerman tersebut karena telah bertindak tak etis di depan orang banyak dan melaporkannya ke Polsek Ubud Gianyar. Dari hasil penyelidikan Polsek Ubud, bule itu menginap di Ubud Bungalow yang berada di Jalan Raya Monkey Forest Ubud Gianyar, Bali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memvonis mantan Rektor Universitas Lampung, Karomani, pidana penjara selama 10 tahun. Karomani terbukti bersalah atas kasus gratifikasi dan suap penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022. Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan membacakan putusan vonis pada Kamis 25 Mei. Putusan itu sendiri lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK terhadap Karomani dalam perkara gratifikasi dan suap PMB Unila yang menuntut penjara 12 tahun. Selain hukuman penjara, terdakwa Karomani juga diwajibkan membayar denda 400 juta rupiah sebagai akibat perbuatannya. Seperti diketahui, terdakwa Karomani menjalani sidang vonis terkait korupsi suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022, Kamis 25 Mei sekira pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Adapun sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Lingga Setiawan itu digelar seusai persidangan Heriandi dan M. Basri yang merupakan terdakwa kasus yang sama. Majelis Hakim sendiri memvonis Karomani berdasarkan dakwaan JPU KPK menuntut terdakwa Karomani dengan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 ke KUHP unsur telah terpenuhi. Hakim melanjutkan apabila terdakwa tidak membayar denda yang dimaksud, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa dengan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar 8 miliar rupiah 75 juta. Hakim Lingga menjelaskan uang denda itu sendiri wajib dibayarkan paling lama 1 bulan setelah putusan hakim dibacakan. Jika tidak membayar denda, maka harta benda terdakwa akan disita untuk membayar uang pengganti. Apabila hartanya tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 2 tahun.
Oknum pegawai jasa travel yang melakukan penipuan dan penggelapan uang study tour ratusan murid SMA 21 Bandung ditangkap. Freelance tour leader berinisial ICL 33 tahun ini bekerja di perusahaan Grand Travel Indonesia atau GTI menggelapkan uang sebesar 400 juta rupiah. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan ICL ditangkap pada Rabu 24 Mei 2023 sekira pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Pelaku ditangkap di Cilengkrang, Bandung, Jawa Barat. Saat ini polisi memeriksa pelaku untuk mendalami motif dan menelusuri uang yang digelapkan oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, uang ratusan murid SMA 21 itu digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi. Polisi juga sudah memeriksa perwakilan SMAN 21 dan perusahaan travel tempat ICL bekerja. Saksi sementara dari kepala sekolah travel juga sudah diperiksa dan menyatakan bahwa uang itu tidak disetorkan. Pelaku terancam dijerat pasal 372 dan 378 KUH pidana yang mengatur tentang penipuan serta penggelapan. Pelaku pun diancam pidana di atas 5 tahun karena perbuatannya. Sebelumnya, siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 21 Bandung, Jawa Barat batal menggelar karya wisata atau study tour ke Yogyakarta. Harusnya kegiatan tersebut digelar pada Rabu 24 Mei hingga Jumat 26 Mei. Diduga uang yang sudah dibayarkan 320 siswa dibawa kabur dan tidak disetorkan ke perusahaan penyedia jasa wisata dan transportasi. Rencana study tour ke Yogyakarta ini direncanakan 2 bulan lalu. Tiap murid dibebankan biaya senilai 1,3 juta rupiah. Dari 360 murid yang membayar ini berhasil mengumpulkan uang dengan total 400 juta rupiah. Namun menjelang keberangkatan, pihak sekolah mengabarkan bahwa study tour diundur lantaran uang dibawa kabur. Terungkap fakta baru dalam kematian siswa SMP anak pejabat Kemenhub Basman Nafa Syahkura, 15 tahun yang jatuh dari lantai 8 di sekolah swasta Makassar. Paman Basman Andi Setiadi mengatakan kejanggalan itu saat ditemui wartawan di RS Bayangkara tempat jenazah divisum. Salah satunya sepatu yang dikenakan berada di musola sekolah. Selain tas dan sepatu yang ditemukan di dua tempat yang berbeda, Andi juga menyebutkan luka yang terdapat pada tubuh korban. Adi mengatakan ada luka memar di bagian lengan dan tulang ekor korban, bahkan di badan dan kukunya juga mengalami memar. Penyelidikan itu dilakukan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Kapolsek Ujung Pandang Kompol Syarifuddin mengatakan siswa yang diketahui bernama Basman Nafa terjatuh dari lantai 8. Selain itu, pihaknya juga mengaku telah meminta keterangan beberapa saksi di lokasi. Pihak sekolah swasta tempat jatuhnya siswa SMP dari lantai 8 menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada kepolisian. Hal itu diungkapkan Humas pihak sekolah Diah Zadiah Rustam saat ditemui tribun di pekarangan sekolah. Tak lupa Diah mengucapkan bela sungkawa pihak sekolah atas insiden maut tersebut. Identitas siswa yang tewas terjatuh dari lantai 8 gedung sekolah swasta di Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Basman Nafa Syahkura. Basman adalah siswa kelas 8 SMP di sekolah Islam swasta tersebut, yang merupakan putra dari Dr. Beni Nurdin Yusuf yang diketahui merupakan pejabat Kementerian Perhubungan. Beni diketahui menjabat Kepala Subdirektorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Masyarakat di Desa Bulado, Gorontalo Utara gemar melihat jutaan ekor udang kecil tengah berjalan keluar dari sebuah pipa kosong yang tak terpakai di kampung mereka. Dari dalam pipa air yang tak digunakan, keluar udang mungil dan bergerak berkelompok dalam jumlah yang sangat banyak berpencar di halaman rumah seorang warga bernama Papike Bumulo. Di halaman rumah kontrakan yang tak dihuni inilah udang-udang ini juga bergerak berpencar, sebagian menuju rembesan pipa program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dikelola oleh warga desa. Kepala Desa Bulado, Herlinda Laninio, mengatakan awalnya udang diketahui di rembesan air dari pipa Pamsimas yang bocor, sehingga ia memerintahkan petugas Pamsimas untuk mengecek keberadaan udang tersebut. Ia khawatir udang ini berasal dari dalam pipa yang airnya dikonsumsi oleh masyarakat desa. Ia kemudian meminta petugasnya Sriva Latif dan Mapahaka untuk mengecek saluran pipa. Dari peninjauan lapangan, petugas air ini diketahui udang kecil yang biasa disebut warga desa dengan istilah Hele Yinulo atau udang minyak ini tidak muncul dari pipa air. Seria Latif dan juga Mapahaka menelusuri kemunculan Jutaan udang tersebut bergerak ke darat ini ternyata muncul dari pipa kosong yang bagian ujungnya berada di dekat muara sungai kecil. Dari muara inilah jutaan ekor udang memasuki pipa yang tak digunakan menuju permukiman warga di bagian atas. Kemudian kemunculan jutaan ekor udang ini membuat warga senang. Mereka menangkapi tanpa harus susah payah. Cukup meletakkan piring atau wadah lain di jalur jalannya udang, maka udang-udang ini akan masuk dan dikumpulkan dalam wadah yang besar. Oleh para warga desa yang umumnya bekerja sebagai nelayan, udang ini digunakan untuk umpan ikan. Sebagian besar lainnya dijemur untuk diawetkan dan dijual ke pasar dengan harga Rp20.000 untuk setiap satu kaleng wadah kental manis. Menurut Surya Latif, udang ini setiap bulan memang muncul, namun kemunculannya tidak sempat menaiki daratan. Biasanya hanya ditemukan di perairan saja. Jika nelayan sudah menemukan udang ini, mereka percaya akan banyak ikan yang didapatnya. Sedia mengaku baru kali ini kemunculan Hele Yinulo ini sampai naik ke daratan. Biasanya ditemukan di laut langsung menghindar jika disorot oleh sinar senter. Namun saat di daratan ini, jutaan udang ini tidak akan menghindari meskipun disorot lampu. Dalam sebuah jurnal berjudul Life's History Migration of the Amphidramus River Shrimp Macrobrachium Ohion from the Continental Large River, ditulis oleh Raymond Bauer dan James, menjelaskan ada beberapa jenis udang yang punya kebiasaan unik. Betinanya bermigrasi dari hulu ke hilir untuk menetas. Setelah telur-telurnya menetas, anak udang atau ukuran remajanya akan melakukan perjalanan migrasi lagi dari hilir ke hulu yang kadangkala melalui daratan bukan ikut aliran sungai.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update pagi hari ini. Terus berbar informasi Anda di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdan Anda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.